Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Terima kasih Mas Lucky telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat IHSG pagi hari ini kembali melanjutkan pergerakan ya di zona hijau karena dibuka tadi pagi di zona hijau. Menurut Anda apa atau bagaimana prediksi pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Ya, pertama indeks harga saham gabungan cenderung menguat karena level yang dapat diuji paling dekat itu ada di angka 6.300. Nah, ada beberapa sentimen sebenarnya yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk esok hari Selasa dari global market di mana Powell akan memberikan testimoninya terhadap prospek ekonomi dan investasi di Amerika sehubungan dengan Fed Fund Rate yang masih berada di angka 0,25 basis point. Kemudian yang berikutnya pada hari Rabu crude oil inventory di mana crude oil inventory memiliki konsensus mengalami penurunan minus 7,3 juta barrel dan itu memberikan sentimen positif sebenarnya bagi kinerja minyak dunia di mana minggu lalu crude oil sempat menguji level 60 US dollar per barrel. Nah, untuk itu indeks harga saham gabungan dengan tingginya volatilitas global market seperti Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq diikuti dengan kinerja komoditi itu memiliki potensi untuk menguat dengan target tertinggi adalah 6.325. Oke, dalam arti kata apakah IHSG atau penguatan IHSG ini lebih dipengaruhi karena sentimen global? Bisa dikatakan seperti itu Mas Lucky? Ya, pada dasarnya sentimen global itu memberikan sentimen yang major ya, atau bukan sentimen yang minor karena kita lihat 7 days repo rate juga sudah diumumkan sebelumnya di mana suku bunga acuan itu masih berada di level 3,5% mengalami penurunan 0,25 basis point. Artinya sentimen untuk dalam negeri masih minor dan major sentimen masih ada di global market. Oke, nah ini kita juga lihat di mana rilis laporan keuangan emiten juga akan keluar, atau ini kita lihat seberapa besar sebenarnya ini akan mempengaruhi pergerakan IHSG atau sentimen-sentimen domestik lainnya yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Ya, tentu annual report kemudian financial statement yang akan dirilis itu sangat berhubungan dengan kinerja sektor. Nah, untuk itu pasar akan lebih mengapresiasi emiten-emiten yang memiliki korelasi laporan keuangan terhadap kinerja sektor saat ini. Nah, untuk itu sektor-sektor yang menjadi perhatian pasar saat ini adalah sektor pertambangan, kemudian basic industry, kemudian infrastruktur, di mana ketiga sektor itu menjadi leading sektor yang berada di atas rata-rata kinerja harga saham gabungan. Untuk itu apabila annual report tersebut atau laporan keuangan ingin dirilis, tentu harus memperhatikan tiga sektor tersebut agar memperoleh apresiasi harga. Oke, termasuk salah satunya Mas Lucky bahwa Februari ini kita tahu bahwa ramai sekali yang melakukan right issue dan RUPS. Sejauh manakah ini bisa menjadikan sebuah angin segar untuk IHSG sebenarnya? Ya, tentu ini menjadi salah satu perhatian kita semua karena RUPS itu berhubungan dengan dividen. Nah, bagi emiten-emiten yang berhasil meningkatkan perolehan dividen, kemudian meningkatkan pertumbuhan nilai buku, kemudian laba perusahaan, itu akan memperoleh angin segar bagi pelaku pasar. Sehingga kembali lagi bahwa potensi dari hasil RUPS, kemudian corporate action yang dihubungkan dengan apakah itu right issue dan sebagainya, itu sangat berhubungan dengan kinerja sektor. Sehingga saya menekankan di sini bahwa right issue, kemudian aksi perusahaan lainnya yang berhubungan dengan sektor pertambangan, infrastruktur, dan basic industry itu dapat dijadikan tujuan transaksi baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Oke, ini salah satu yang juga menjadi perhatian pelaku pasar adalah di mana bagaimana Indonesia atau pemerintah menyelesaikan permasalahan COVID-19 kita. Salah satunya yaitu adalah PPKM Mikro yang kembali diperpanjang. Seberapa besarkah ini juga akan mempengaruhi sebenarnya, Mas Lucky? Kita sudah hampir 1 tahun ini mengalami kondisi yang sama yaitu COVID-19, dan saya kira proses regulasi atau kebijakan dari pemerintah itu sangat
adaptif ya. Artinya pelaku pasar juga lebih rasional saat ini melihat bahwa COVID-19 itu menjadi satu keadaan yang perlu diadaptasi, dan ini saya kira tidak menjadi faktor utama dalam menentukan rasio atau target investasi karena pasar jauh lebih rasional. Oke, Mas Luki, kalau kita berbicara terkait dengan COVID-19 ini, salah satu yang juga emiten yang cukup naik adalah emiten peralatan medis. Nah, ini salah satu emiten peralatan medis yang kita lihat di sini yaitu PT Itamara Noraya Tbk. Ini merilis kinerja keuangannya yang tumbuh signifikan. Anda melihat bagaimana pergerakan saham IRRA ini hari ini? Pertama yang perlu saya tekankan adalah COVID-19 ini menjadi satu peristiwa yang dapat dikatakan temporer, sehingga kalau kita hubungkan dengan kinerja emiten dan kinerja harga, maka kita diharapkan memperhatikan kinerja emiten yang memiliki fundamental yang solid. Nah, tidak memiliki satu kinerja fundamental secara temporer. Nah, untuk itu anjuran saya bagi para pelaku transaksi yang mengemari transaksi jangka pendek dapat dikatakan berspekulasi, ini dapat menjadi tujuan. Tetapi apabila kita ingin mendekatkan diri kepada aspek fundamental dan investasi, untuk sementara dapat dihindari karena peristiwa ini menjadi peristiwa yang temporer dan kita lihat masih sangat dinamis. Oke, dan pandemi ini juga berdampak ke beberapa saham yang akhirnya memberikan stimulus-stimulus ke pemerintah memberikan stimulus-stimulus, diantaranya juga berpengaruh kepada saham-saham properti. Tapi terakhir Mas Luki, ini mungkin bisa menjadi rekomendasi Anda atau bagaimana rekomendasi Anda terkait saham-saham apa yang patut untuk dikoleksi dan dicermati? Ya, oleh karena kali pertama tadi kita sudah membahas sektor pertambangan, maka sektor pertambangan dapat diturunkan dengan beberapa saham pilihan, antara lain adalah Antam, kemudian Timah, kemudian PTBA, kemudian Inco, Vale Inco. Kemudian sektor berikutnya adalah basic industry, itu kita dapat melihat semen, antara lain adalah Semen Indonesia. Kemudian untuk infrastruktur Adikarya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya. Nah, tiga sektor tersebut berikut dengan saham pilihan itu menjadi saham pilihan untuk pembukaan perdagangan pada pekan ini. Baik, terima kasih Mas Luki atas informasi pemirsa. Demikian pendiri LBP Institute Luki Bayu Purnomo.